Di tengah lembah yang ditumbuhi oleh taman-taman subur dan dikelilingi oleh pegunungan yang megah, terdapat sebuah tempat yang indah, tempat di mana Nabi Adam dan istrinya, Hawa, menghabiskan hari-harinya setelah kembali bersatu pasca pengusiran dari surga. Suasana damai dan harmonis menguasai lembah ini, dengan kicauan burung dan gemercik air sungai yang menambah ketenangan hati. Namun di balik keindahan dan kedamaian yang tampak, tersembunyi sebuah ujian yang tak terduga. Pada suatu hari, ketika Adam harus pergi meninggalkan Hawa untuk suatu keperluan, kehadiran yang tak terduga muncul, mengubah jalannya kisah ini. Iblis, bersama anaknya Hannas, mendekati Hawa dengan rencana licik, yang akan membawa mereka ke dalam serangkaian peristiwa yang tidak hanya menguji iman dan kesetiaan mereka, tetapi juga mengungkap pelajaran berharga tentang kehidupan. Hawa tengah menenun di bawah pohon zaitun, merenungkan keindahan taman yang telah menjadi rumahnya bersama Adam. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan pola cahaya yang menarik di tanah. Ketenangan di lembah itu hampir terasa nyata, namun sebuah kehadiran yang tak terduga tiba-tiba memecah kesunyian. Iblis muncul bersama seorang anak kecil. "Salam Hawa," ucap iblis dengan suara yang menenangkan. Anak kecil itu, Hannas, berdiri di sampingnya, matanya penuh kepolosan. Hawa terkejut menjawab dengan hati-hati, "Salam, ada apa kau datang ke sini iblis? Dan siapakah anak kecil ini?" Iblis tersenyum tipis menatap Hannas. "Ini adalah Hannas, anakku. Aku harus pergi untuk urusan penting, dan memerlukan bantuanmu untuk menjaganya sebentar." Hawa menatap Hannas dengan penuh keraguan, tapi ada sesuatu di mata anak itu yang membangkitkan belas kasihan. "Baiklah, aku akan menjaganya," ujarnya, meski di dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Hannas berlari kecil mendekati Hawa, memandanginya dengan rasa ingin tahu. "Terima kasih Hawa, aku akan segera kembali," kata iblis sebelum menghilang secepat ia datang. Tidak lama setelah iblis pergi, Adam kembali. Melihat Hannas, dia bertanya dengan raut wajah bingung, "Siapa anak ini Hawa?" Hawa menjawab, "Dia anak iblis yang dititipkan padaku." Iblis berkata ia akan kembali sebentar lagi. Adam dengan suara yang meninggi bertanya, "Mengapa engkau menerima anak iblis?" Hawa yang terkejut dengan reaksi Adam, menjawab dengan suara gemetar, "Aku hanya ingin membantu, aku tidak tahu harus berbuat apa ketika dia memintaku menjaga Hannas." Adam terlihat semakin marah, mendekati Hannas dengan langkah yang berat. "Kita tidak bisa mempercayai anak iblis ini, dia mungkin bagian dari rencana licik ayahnya." Sebelum Hawa bisa mencegahnya, Adam telah menangkap Hannas. Dengan amarah yang mendidih, ia membunuh Hannas dengan cara yang kejam, lalu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian yang ia gantung di dahan pohon. Hawa yang terkejut dan tak percaya, hanya bisa berdiri di sana, menatap tubuh Hannas yang tak berdaya. "Adam, apa yang telah kau lakukan?" isaknya, air mata mengalir membasahi pipinya. Adam dengan suara yang dingin menjawab, "Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kita dari tipu daya iblis. Kita tidak bisa membiarkan anaknya hidup di sini." Hawa terduduk di tanah, menutup wajahnya dengan tangan. Kejadian ini hanya awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran, iman, dan kasih sayang Adam dan Hawa. Hawa masih duduk terpaku, menatap tanah yang sekarang dicemari oleh tindakan kejam Adam. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, suara langkah terdengar mendekat. Iblis muncul lagi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Di mana anakku Hawa?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Hawa, dengan mata yang masih berkaca-kaca, menunjuk ke arah dahan-dahan pohon. "Iblis, Adam telah membunuh Hannas," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia memotong tubuh anakmu dan menggantungkannya di sana." Iblis dengan ekspresi yang bercampur antara marah dan sedih, menatap ke arah potongan-potongan tubuh Hannas. Kemudian dengan suara yang penuh kekuatan misterius, ia memanggil Hannas. Potongan-potongan tubuh Hannas mulai berkumpul, menyatu kembali, dan dalam sekejap, Hannas berdiri di hadapan mereka, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Iblis memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. Hawa yang menyaksikan keajaiban ini, merasa campur aduk antara lega dan ketakutan. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bisiknya pada diri sendiri. Iblis menoleh kepada Hawa, "Aku harus pergi lagi. Tolong jaga dia lagi untukku Hawa, aku mohon." Hawa yang masih terkejut menolak, "Aku tidak bisa, Adam pasti akan marah." Namun iblis dengan penuh kegigihan terus memohon, "Aku berjanji, tidak akan ada yang terjadi padanya kali ini." Akhirnya Hawa menyerah, iblis pergi meninggalkan Hannas di tangan Hawa sekali lagi.
Waktu berlalu, dan Adam kembali. Melihat Hanas, amarahnya kembali memuncak. Kenapa anak iblis ini masih di sini, Hawa? Apa yang telah engkau lakukan? Hawa dengan suara bergetar menjelaskan segalanya kepada Adam. Namun, Adam yang dipenuhi rasa tidak percaya dan kemarahan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia memukuli Hawa dengan kejam, teriakannya menggema di seluruh lembah. Engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah, engkau telah diperdaya oleh bujukannya, seru Adam. Setelah itu, dengan amarah yang tidak terbendung, Adam membunuh Hanas lagi. Kali ini, ia membakar mayatnya, sebagian abunya dibuang ke air, dan sebagian lainnya dibuang ke udara, diterbangkan oleh angin. Hawa yang terluka baik fisik maupun hati, hanya bisa menangis. Ia merasa kehilangan, tidak hanya karena nasib Hanas, tapi juga karena perubahan yang terjadi pada Adam. Ketika iblis kembali, ia mendapati abu-abu mayat anaknya berkumpul, dan Hanas hidup kembali. Melihat ini, Hawa merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar, dan lebih misterius dari apa yang ia mengerti, sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Sekali lagi, iblis memohon Hawa untuk menjaga Hanas. Kali ini Hawa menolak dengan tegas, Adam pasti akan membunuhku jika aku melakukannya, katanya dengan suara yang gemetar. Namun dengan bujukan dan sumpah, iblis berhasil meyakinkan Hawa untuk yang terakhir kalinya. Iblis pergi, meninggalkan Hawa dengan keputusan yang akan mengubah jalannya kisah ini selamanya. Lembah yang biasanya damai, kini menjadi saksi bisu pertentangan dan air mata. Hawa dengan hati yang berat, menatap Hanas yang bermain tak jauh dari tempatnya. Dia tahu, sebentar lagi Adam akan kembali, dan segala sesuatu akan berulang lagi. Sore itu, langit mulai meredup saat Adam kembali. Matanya segera tertuju pada Hanas, dan wajahnya memerah oleh amarah. Apalagi ini, serunya dengan suara yang menggelegar. Hawa yang sudah kehabisan kata-kata berusaha menjelaskan, iblis, dia memohon padaku, aku tidak bisa menolaknya. Adam yang tidak bisa menerima alasan Hawa, mengambil Hanas dengan kasar. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, anak iblis ini hanya akan membawa bencana bagi kita. Dengan keputusan yang berat, Adam mengambil Hanas, dan dalam sebuah tindakan yang menentukan, Adam membunuhnya lagi. Kali ini, ia tidak hanya mengakhiri hidup Hanas, tetapi juga memasaknya. Adam membagi tubuh Hanas, memakan sebagian, dan memberikan sebagian lagi kepada Hawa. Hawa yang terguncang oleh kejadian ini, menerima bagian tubuh Hanas dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa tindakan ini akan mengubah segalanya selamanya. Mereka memakan Hanas dalam diam, setiap gigitan dipenuhi dengan perasaan bersalah, kebingungan, dan penyesalan. Air mata Hawa jatuh ke tanah, menandai kesedihan yang mendalam. Setelah selesai, Adam berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, ini adalah akhir dari Hanas. Semoga ini juga akan menjadi akhir dari pengaruh iblis atas kita. Hawa hanya bisa mengangguk, hatinya hancur. Dia merasa seolah-olah bagian dari dirinya juga telah hilang bersama Hanas. Malam itu, mereka berdua terdiam, tenggelam dalam pemikiran masing-masing, berusaha memahami apa arti dari semua yang telah terjadi. Di lembah yang kini diliputi kesunyian, Adam dan Hawa duduk berdampingan, menatap jauh ke depan, merenungkan tindakan mereka. Hawa merasa hatinya hampa, sementara Adam, meski berusaha keras, tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang membebani jiwanya. Saat Fajar menyapa, iblis kembali, kali ini dengan ekspresi yang tak terbaca. Dia memandang tempat Hanas biasanya bermain, namun kali ini hanya kesunyian yang menyapanya. Di mana anakku Hawa? Tanya iblis dengan suara yang tenang namun mengandung ancaman. Hawa dengan mata yang berkaca-kaca menjawab, kami telah memakan Hanas, ini adalah akhir dari semua kekacauan yang telah engkau bawa. Iblis yang terkejut mendengar pengakuan itu tertawa keras. Tawanya bergema di lembah, menyisakan rasa dingin di hati Adam dan Hawa. Inilah yang selama ini kuinginkan, seru iblis dengan kegirangan. Aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam, kini, dadanya telah menjadi tempat kediamanku, dan tercapailah sudah keinginanku. Adam dan Hawa tercengang, menyadari bahwa tindakan mereka telah membawa konsekuensi yang tak pernah mereka duga. Mereka telah membiarkan iblis masuk ke dalam diri mereka, sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dalam kesedihan dan penyesalan Adam berkata, kita telah diperdaya Hawa. Kita telah membiarkan kebencian dan amarah menguasai kita, dan kini iblis telah menang. Hawa dengan suara yang patah menambahkan, apa yang telah kita lakukan Adam, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan ini?
Mereka berdua duduk dalam diam, menyerap kenyataan pahit bahwa tindakan mereka telah membawa akibat yang tak terbayangkan. Namun di tengah kesedihan dan penyesalan itu, Adam merasakan sesuatu yang lain, sebuah keinginan untuk memperbaiki, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk terus berjalan meski dalam kegelapan. Dia mengambil tangan Hawa. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa belajar darinya dan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Kita harus terus berjuang melawan kejahatan dan tipu daya, dengan cinta, pengampunan, dan kepercayaan. Hawa yang menemukan kekuatan dalam kata-kata Adam mengangguk. Mereka berdua berdiri, bersama-sama menghadapi fajar baru, siap untuk melanjutkan perjalanan mereka, dengan pelajaran berharga yang telah mereka pelajari. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.